kita tadi mengatakan baca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat itu termasuk perkara yang wajib karena dia rukun daripada rukun sholat, dia bagian daripada Fatihah. Nah, sementara orang yang bermazhab lain yang bukan bermazhab Syafi'i misalnya, ya, dia itu berkeyakinan, ya, bahwa bacaan bismillah itu bukan perkara yang wajib dibaca. Jelas saja alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam keadaan yang pertama tadi, kalau kita sudah yakin bahwa ini kalau misalnya gambaran gini dulu sebelum sini, kita tahu nih orang bukan mazhab kita, terus dia baca bismillahirrahmanirrahim, sah. Beda hanya dengan kalau misalnya dia enggak baca. Ini yang gambaran tadi. Jadi yang disebut dengan tidak berpengaruh apa-apa pada kesahan bermakmum kepada dia tadi, karena di sini si orang tadi tetap mendatangkan perkara yang dia perselisihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Walau qaranahu bitaharrumi aw tabayyana ta'akhkhuru taharrumil imami lam tan'aqid salatuhu. Hadirin jamaah rahimakumullah, para asatidz yang saya muliakan, bapak-bapak semua, jamaah musholla ar-Rahman. Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa melanjutkan taklim kita, pengajian kita. Kita lanjutkan pembahasan tentang sholat yang kemarin ada 3 hal ya, yang kita bahas. Yang pertama yaitu tentang at-taqaddum ya, jadi perkara mendahului imam. Kemudian takhalluf ya, ketinggalan daripada imam. Kemudian al-muqaramah, kebangi imam. Kita sekarang masih bahas masalah corona. Kalau corona, meskipun coronanya, corona artinya dibanding. Walau qoronahu bitaharrumi aw tabayyana
ta'akhkhuru taharrumil imami lam tanaqid salatuhu wala ba'sa bi'adatihi takbira sirran fi niyyatin thaniyatin illam yashkuru wala bil muqaranati fis salami. Walau qaranahu, dan jikalau seandainya makmum membarengi imam bitaharrumi pada takbiratul ihramnya imam, atau tabayyana ta'akhuru taharrumil imami, atau jelas nyata-nyata takbiratul ihramnya imam itu ya lebih belakangan daripada takbiratul ihramnya si makmum, lam tanaqid sholatuhu, maka sholat si makmum tadi tidak sah. Kalau orang takbiratul ihram barengin sama takbiratul ihramnya imam, dia barengin imamnya Allahu Akbar, dia barengin, itu sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya salah, tidak sah. Ini perlu ditegaskan di sini kalau memang si makmum berniat tadi ya, niat iqtidah atau bermakmum tadi itu diberangkan dengan takbiratul ihramnya. Tapi kalau misalnya ya siapa si makmum tadi amalau ahrama munfaridan tsumma qtada bihi fi khilali sholatihi sholat sahhat buat. Adapun kalau misalnya si makmum tadi takbiratul ihramnya sendirian, kemudian dia berniat makmum di tengah-tengah sholatnya sama orang lain, ya sah sholatnya itu. Dia sholat duluan, ada orang datang kiai, ya, dia takbir nggak lama ada kiai masuk, gurunya lah gitu. Dia berniat makmum kepada orang yang datang belakangan, boleh itu sah. Sekalipun apa? Itu tadi apa? Ini kayaknya aneh, janggal. Ya. Di sini jelas-jelas innawal iktida'a ma taharrumi, kalau dia niat iktidah itu berbarengan dengan takbir ihramnya. Jadi kata-kata tabayyana tadi itu au tabayyana ta'akhuru taharrumil imam, kata-kata tabayyana ai ittaqada anna taharrumahu ya mutaakhirun anhu, kalau dia simak yakin memang takbiratul ihramnya dia itu ya mutaakhirun anhu, dia yakin bahwa takbiratul ihramnya itu siapa di sini, maksudnya si imam tadi yakin belakangan daripada dia. Tsumma tabayyana lahu khilafun dzalik. Tapi kemudian jelas ternyata berbeda keadaannya. Ternyata si imam yang ketinggalan, bukan dia duluan, bukan imam yang duluan, ternyata yang duluan si makmum. Nah, ini perkara ya mungkin bisa terjadi ketika orang dalam sholat berjamaah, dia membagi takbiratul ihramnya imam. Wala ba'sa fi i'adatihi takbir sirran, dan tidak apa-apa, la ba'sa bi i'adatihi, dengan mengulanginya. Siapanya di sini? Si imam. At-takbira, takbirnya sirran. Secara siapa? Secara sir, biniyatin thaniyatin, dengan niat yang kedua, illam yashkuru, selama atau jika si makmumnya itu nggak tahu kalau dia itu niat lagi untuk yang kedua kalinya. Bagaimana taswirnya, gambarannya? Habis takbir imam Allahu Akbar, makmumnya udah takbir juga, tapi si imam ragu-ragu dengan takbiratul ihramnya, maka kemudian tadi kayaknya nggak sempurna, dia ulangi lagi takbiratul ihramnya, tapi sirnya apa?
kedengaran buat dia aja, orang lain enggak. Dikatakan tadi ya. Jadi illam yashuru, selama siapa si makmumnya nggak tahu kalau dia lagi ngulangin niat takbiratul wala bil muqaranati bis salami wala ay wala baksa, nggak apa-apa, nggak masalah kalau muqaranahnya tadi itu dalam salam. Ketika salam nggak apa-apa, muqaranah antara makmum dengan imam, lakinnaha tukrah, tapi makruh dan kehilangan fadilatul jamaah. Assalamualaikum barengin, gak apa-apa. Yang penting jangan di takbiratul ihram, itu pasti sholatnya batal, sah. Tapi kalau salam barengin boleh, cuma makruh, gak apa-apa, makruh. Wa in sabaqahu bil fatihati awit tasyahhud, wa in sabaqahu bil fatihati awit tasyahhud, dan jikalau si makmum mendahului imamnya dengan bacaan Fatihah atau tasyahhud bi an faragha min ahadihima qabla syuru'il imami, yaitu seperti si makmum sudah selesai dari membaca Fatihah atau dia sudah selesai membaca tasyahhud qabla syuru'il imami, sebelum si imamnya membaca Fatihah atau tasyahhud sudah selesai, ya fihi lam yaqurra, itu enggak apa-apa, enggak mudarat yang begitu. Jadi imam belum rapi, makmum udah rapi duluan. Ini biasanya kalau orang dalam sholat sir misalnya, bukan yang jahat, karena dia beranggapan nih imam kayaknya nggak baca surah nih, nggak baca qiraat apa namanya, surah selain Fatihah ya. Dia baca Fatihah doang nih, dia barengin, sehingga ketika baca bisa jadi dia duluan, makmumnya belum, atau ketika tasyahud ya, tasyahudnya udah rapi duluan, imamnya belum. Nah ini yang begitu lam yaqurra, enggak apa-apa. Wakila, nah ini ada kila tadi. Apa kila? Ada satu pendapat lain, ya, meskipun kalau lebih kila ya pendapatnya yang dhaif, yang lemah. Kalau kola itu yang lebih kuat. Tapi ini dalam kitab ini nyentrik juga, antik juga. Nanti ternyata yang kila ini justru yang lebih ikut akwa, lebih kuat. Wakila tajibul i'adatu ma'a fi'il imami aw ba'dahu wa huwa aula. Menurut satu pendapat wajib mengulanginya itu si makmum berbarengan dengan pekerjaannya imam atau setelah pekerjaannya imam. Kalau dia tadi ternyata udah jelas-jelas mendahului imamnya, kata pendapat yang kila nih, dia wajib ngulangin lagi bacaannya. Maaf fi'il imam berbarengan dengan pekerjaannya atau ba'dahu setelahnya imam, wa huwa aula, dan setelahnya lebih aula, lebih utama ketimbang barengin. Paham ini? Ini kila. Kalau yang tadi pendapat yang pertama lam yaqurra, mboten napa-napa katanya. Enggak apa? Enggak apa. Tenaon-naon. Enggak apa-apa. Tapi pendapat ini mengatakan apa? Wajib untuk mengulangi kerjaan yang tadi dia duluin tuh, yaitu imam yang belum selesai dari Fatihah dia udah selesai, imam yang belum selesai dari tasyahud dia udah selesai. Yang begitu kata pendapat pertama kan nggak apa-apa. Pendapat ini mengatakan apa? Wajib ulang, dan ngulangnya dengan dua metode. Bisa barengan sama imamnya baca barengin, atau setelah imamnya selesai membacanya. Tapi yang setelahnya lebih aula. Fa'alaihi lam yuridhu batalan, maka wajib buat dia tuh ngerjain tadi itu fa'alaihi. Kenapa? Ilam yaqut batalan, kalau dia nggak ulangin lagi batal sholatnya. Kata pendapatnya ini yang gila. Ya, paham nih? Jadi tadi kita sedang bicara apa? Dua qaul, dua pendapat. Yang pertama mengatakan
kagak batal salatnya. Lam yadhurra, enggak apa-apa. Kalau makmum dia lebih mendahului imamnya, dia kapan? Bil Fatihah atau tasyahhud. Ketika baca Fatihah atau tasyahhud. Tapi pendapat yang kedua mengatakan wajib memulai. Maka di sini kita mesti hati-hati karena ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Bagaimana jalan keluarnya? Wa yusannu mura'atu hadzal khilafi kama yusannu ta'khiru jami'i fatihatihi an fatihatil imam. Wa yusannu dan disunnahkan mura'atu hadzal khilaf, menjaga diri daripada adanya perbedaan pendapat tadi. Kama yusannu ta'khiru jami'i fatihati an fatihatil imam, sebagaimana disunahkan si makmum ya untuk mentakhir semua bacaan Fatihahnya daripada Fatihahnya imam, itu sunnah. Tapi yang bagus begitu. Apalagi sholat yang dalam keadaan jelas. Habis imam baca Fatihah kan dia kemudian baca surah. Kita baca Fatihah apa? Itu waktu imam baca. Sekalipun ketika antum bacanya pas imam baca juga itu dia nggak apa-apa, yang pendapat yang pertama tadi. Ini kan kita mura'atul khilaf, menjaga diri daripada adanya perbedaan pendapat, itu sunnah. Karena al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar dari perbedaan pendapat itu mustahab, sunnahkan. Ini supaya cara beribadah kita itu ada tasamuhnya, ada sifat-sifat toleransi kita. Walau fi ulayai sirriyati in zanna annahu yaqra'u surata, walaupun di dalam dua macam salat yang secara sir, misalnya zuhur atau asar, in zanna annahu yaqra'u surah, kalau dia menyangka bahwasanya si imam itu baca surah setelah dia baca Fatihah. Saya berada-ada nih, kacamata kendala. Jadi kalau baca sekarang udah lama, udah kacamata baca itu kendala. Walau alima anna imamahu yaqtasiru 'ala al-Fatihati lazimahu an yaqra'aha ma'a qira'atil imami. Nah, ini jawabannya nih. Walau alima, dan jikalau si makmum alima tahu anna imamahu, bahwa si imam tadi itu yang tasiru membatasi dirinya alal fatihati, sekedar membaca Fatihah saja, artinya dia nggak baca setelah Fatihah surah, lazimahu ayyaqra'aha, maka wajib buat si makmum untuk membaca itu Fatihah ma'a qira'atil imam, berbarengan dengan bacaannya si imam ketika dia baca Fatihah. Kalau memang si makmumnya tahu imam nggak baca surah, baca Fatihah doang. Cuma yang tasbihul Fatihah, cukup dia baca Fatihah doang, dia nggak baca surah. Dibarengi karena Fatihah itu dia dibaca, rukun sholat, makmum juga baca Fatihah. Jadi sholat penting ya buat kita tahu nih. Meskipun nanti imam udah baca Fatihah, kemudian baca surah, baca Fatihah jangan diem aja mulut. Sholat diem aja mulut. Baca Fatihah, karena Fatihah itu daripada rukun sholat. Jangan mingkem aja. Kan ada orang sholat perutnya kagak kemakan sekali. Yuk, tuh. Ada yang gitu orang sholat, mulutnya mingkem. Tahu kan? Gak ada gerakan sekali gitu. Bacanya tentu dengan sir tadi. Sir tadi hanya sekedar dirinya sendiri yang mendengar. Wala yasihhu qudwatun bima i'taqada butlana salatihi bi an irtakaba muftilan fi i'tiqadil ma'mumi kasyafi'iyyin iqtada bi hanafiyyin massa farjahu.
duna ma idza qasada nadran li'tiqadil muqtadi di anna al-imama muhdithun 'indahu bil massi dunal fasdi fayuta'addaru rabtu salatihi bi salatil imami di annahu 'indahu laisa fi salati. Orang suka nanya nih, gimana hukumnya imamnya udah semadhab sama kita? Kita Syafi'i, tiba-tiba yang jadi imam itu orang mazhab Hanafi, mengikut dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, gambarannya bagaimana nih? Contohnya misalnya, wala yasihhu qudwatun bimani taqada budlana salatihi, wala yasihhu qudwatun, dan tidak sah bermakmum bimani taqada budlana salatihi, kepada orang yang yakin bahwa sholatnya si imam itu batal. Makmum yakin kalau dia sholat ikut si imam dia batal sholatnya. Bi anir takama mubtilan fi i'tiqadil mahmumi, itu seperti si imam itu mengerjakan perkara yang membatalkan di dalam i'tiqad keyakinannya si makmum. Makmum yakin kalau ini imam batal gara-gara ngerjain sesuatu yang menurut mazhabnya batal. Kasyafi'i tada di Hanafiyin massa farjah. Contohnya seperti orang yang bermazhab Syafi'i, dia bermakmum kepada imam yang menyentuh farjinya. Sementara dalam mazhab Syafi'i menyentuh farji setelah wudu itu tidak pada mazhab Hanafi, untuk Hanafi batal. Tapi di mazhab Syafi'i batal. Duna ma idza qasada, tapi tidak kalau urusannya adalah kasih imam itu melakukan fasdu. Apa al-fasdu? Mengeluarkan darah. Pernah al-fasdu? Saya pernah sekali al-fasdu. Darah kita keluarin itu cor, macam. Bukan hijama ya, kalau hijama itu direkam. Kalau dia disobek, darah di sini keluar, mancrot, keluarin darah kotor. Nggak sakit. Cobain boleh tuh, bagus. Al-fasdu sunnah. Kalau bekam kan biasanya kita diakul ya, sedot, kemudian ditembak pakai jarum ya, atau apalah, ada yang kesilat juga. Kalau al-fasdu emang benar-benar dirobek, ada juga yang pakai apa alatnya ya, semacam kayak jarum juga gitu. Hancur darah kita keluar. Saya spastik bebas, spastik berarti yang penyakitnya ketahuan, oh ini gula, ini orang punya penyakit jantung, ini orang punya penyakit kolesterol tinggi, dan al-fasdu. Nah ini